Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Irawan. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjawab ujian akhir semester rekayasa perangkat lunak Sistem Informasi dengan R02. Pertama, nomor 1, jelaskan perbedaan, berikan contoh Real Object Oriented Model dan Function Model. Pertama, Object Oriented Programming atau OOP adalah paradigma pemrograman berdasarkan konsep atau objek yang dapat berisi data dalam bentuk bidang, sering dikenal sebagai atribut, dan kode dalam bentuk prosedur, sering dikenal dengan metode. Bahasa programan OOP meliputi C++, C#, Python, PHP, Java, JavaScript, Ruby, Perl, Object Pascal, Objective-C, DAR, Scala, Swift, Common Lisp, MATLAB, dan Smalltalk. Pada OOP semua adalah objek. Misalnya, objek bisa berupa seseorang. Orang itu akan punya nama atau properti dari objek dan akan tahu bagaimana cara ia berjalan atau metode dalam OOP dapat dianggap sebagai prosedur pada PP. Tetapi di sini metode menjadi milik objek tertentu. Aspek penting lain dari OOP adalah kelas atau kelas. Kelas dapat dianggap sebagai cetak biru untuk sebuah objek. Nah, ini merupakan contohnya. Yang kedua, Functional Programming atau FP adalah paradigma pemrograman gaya membangun struktur dan elemen pada program komputer yang menyuguhkan komputasi sebagai evaluasi fungsi matematika dan menghindari perubahan-perubahan keadaan dan data yang bisa berubah. Pemrograman fungsional atau FP adalah tentang bagaimana cara meneruskan data dari satu fungsi ke fungsi lainnya untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Dalam FP, fungsi diperlukan sebagai data, artinya Anda dapat menggunakannya sebagai parameter, mengembalikannya, membangun fungsi dari fungsi lain, dan membangun fungsi khusus. Nah, itu jawaban dari pertanyaan nomor 1. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan nomor 2. Berikan contoh preventive maintenance dan perfective maintenance. Yang pertama yaitu preventive maintenance, yaitu adalah pemeliharaan preventif yang sangat penting untuk mendukung fasilitas produksi yang termasuk dalam golongan atau critical unit. Teknik perawatan ini dilakukan secara inspeksi terhadap aset peralatan untuk memprediksikan terhadap kerusakan atau kegagalan yang akan terjadi. Berikut adalah penjelasan mengenai preventive maintenance atau PM. Contohnya yaitu jenis pekerjaan termasuk dalam pemeliharaan rutin pada dasarnya adalah usaha pemeliharaan yang dilakukan tanpa melalui proses pembongkaran. Untuk pekerjaan dalam pemeliharaan rutin yaitu antara lain inspeksi rutin adalah merupakan peninjauan secara visual terhadap kondisi fisik komponen dari unit instalasi peralatan produksi. Pekerjaan ini biasanya dilakukan secara rutin setiap 1 hari sampai 1 minggu sekali, tergantung kebutuhan. Pengetesan unit merupakan usaha untuk mengatur atau memantau kondisi kerja suatu komponen secara rutin agar komponen dapat diusahakan untuk beroperasi pada kondisi normal. Selanjutnya, seperti kegiatan-kegiatan umum dilakukan dalam pemeliharaan rutin, misalnya memelihara fungsi dari mekanisme komponen, memeriksa dan menyetel atau adjustment, membersihkan dan mengencangkan bagian yang kendur. Pemeliharaan kecil atau medium adalah usaha perbaikan-perbaikan ringan terhadap gejala gangguan yang berhasil terdeteksi selama pemeriksaan rutin. Perbaikan ringan sangat penting perannya dalam mencapai tingkat keberhasilan proses pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu komponen unit instalasi. Selanjutnya, predictive maintenance. Seperti yang kita ketahui, preventive maintenance berfungsi atau menangani langsung hal-hal yang bersifat mencegah terjadinya kerusakan alat atau fasilitas yang dilakukan dengan memeriksa secara teratur dan berkala serta memperbaiki kerusakan kecil yang dijumpai selama pemeriksaan. Nah, predictive maintenance itu ini merupakan suatu teknik atau cara yang banyak dipakai dalam cara produksi berantai, di mana bila ada gangguan darurat sedikit saja pada sistem produksi tersebut, misalnya ada kerusakan pada belt conveyor, dapat menyebabkan terhentinya line produksi sehingga dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar pada perusahaan yang bersangkutan. Dalam industri yang menggunakan proses kimia,
Terhentinya aliran sistem produksi beberapa detik saja dapat menimbulkan kerusakan, dan bila berhenti dalam beberapa menit saja sudah dapat menimbulkan kerusakan berat yang fatal. Jadi predictive maintenance merupakan bentuk baru dari planned maintenance, di mana penggantian komponen atau suku cadang dilakukan lebih awal dari waktu terjadinya kerusakan. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan istilah berikut. Quality of design atau kualitas rancangan. Kualitas rancangan adalah fungsi berbagai spesifikasi produk. Artinya fungsi dari suatu produk sama, hanya desain produk yang berbeda. Suatu produk dikatakan memenuhi kualitas rancangan apabila produk tersebut memenuhi spesifikasi produk yang bersangkutan secara fisik atau performance saja. Kualitas desain digunakan untuk menentukan target pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Bila pasar sudah ditentukan, maka untuk memenangkan persaingan adalah dengan kualitas. Disinilah kualitas kesesuaian menjadi penentu. Yang kedua ada kualitas kesesuaian atau quality of conformance. Kualitas kesesuaian adalah ukuran mengenai cara produk memenuhi berbagai persyaratan atau spesifikasi. Suatu produk dikatakan memiliki kualitas kesesuaian apabila produk tersebut tidak menyimpang dari spesifikasi yang ditetapkan dan dapat memenuhi permintaan konsumen, sehingga konsumen merasa puas dengan produk yang diterimanya. Kualitas kesesuaian yang tinggi menyebabkan total biaya menjadi rendah, karena biaya yang dikeluarkan untuk keperluan produk rusak atau cacat tidak ada lagi. Untuk itu, kualitas kesesuaian harus benar-benar diperhatikan oleh pihak manajemen dengan mengadakan perencanaan dan pengawasan kualitas yang baik sejak awal. Dan yang ketiga ada pengertian quality control. Quality control adalah pengendali mutu dalam sektor industri, mulai dari suatu manufaktur hingga suatu produksi tangan. Quality control merupakan Menurut Ishita Nobuyuki adalah segala kegiatan untuk memelihara dan memperbaiki produk dan servis yang ditawarkan kepada suatu perusahaan. Menurutnya, quality control bukan hanya menjadi sebuah tanggung jawab bagian quality control saja, tetapi juga seluruh karyawan atau pihak menjadi satu kesatuan untuk dapat memecahkan masalah. Nah, itu jawaban dari pertanyaan nomor 3. Nah, kita akan masuk pertanyaan nomor 4. Yaitu jelaskan tentang atomicity dan konsistensi. Yang pertama, atomicity. Atomicity mensyaratkan bahwa setiap transaksi adalah semua atau tidak. Jika salah satu bagian dari transaksi gagal, seluruh transaksi gagal, dan negara database yang tersisa tidak berubah. Sebuah sistem atom harus meminjam atomicity dalam setiap situasi, termasuk gangguan listrik, kesalahan, dan crash. Ke dunia luar, transaksi berkomitmen muncul oleh dampaknya pada database. Tidak dapat lagi atau atom dan transaksi dibatalkan tidak terjadi. Selanjutnya, konsistensi. The consistency property memastikan bahwa transaksi akan membawa database dari satu negara ke yang lain yang valid. Sesuai data ditulis ke database harus berlaku sesuai dengan semua aturan yang ditetapkan, termasuk namun tidak terbatas pada kendala, kaskades, pemicu, dan kombinasi dari semuanya. Ini tidak menjamin kebenaran transaksi dalam segala hal. Pemrograman aplikasi mungkin ingin atau yang merupakan tanggung jawab, tetapi hanya bahwa kesalahan pemrograman apapun tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Nah, itu adalah jawaban pertanyaan nomor 4. Kita akan masuk ke pertanyaan nomor 5. Berilah penjelasan mengenai configuration item 3. Penjelasannya mengenai configuration item 3 adalah informasi yang dibuat sebagai bagian dari proses software engineering, merupakan bagian tunggal dari spesifikasi yang besar atau satu test case dalam sebuah kumpulan tes. Faktor-faktor SCI terdiri dari A. Spesifikasi sistem, B. Rencana proyek perangkat lunak, C. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yaitu seperti model analis grafis, spesifikasi proses, prototype, spesifikasi matematis. Yang D. Ada preliminary user manual, E. Spesifikasi desain, seperti deskripsi data desain, deskripsi desain arsitektur, deskripsi desain modul, deskripsi desain interface, deskripsi objek, atau jika teknik object oriented digunakan. Kita akan masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu menjelaskan tentang software configuration management plan.
Software Configuration Management atau SCM adalah elemen yang penting dalam software quality assurance. Tanggung jawab utama SCM adalah melakukan kontrol terhadap perubahan. Selain itu mengidentifikasikan SCI dan beberapa versi dari software. Auditing konfigurasi software untuk memastikan bahwa software telah didevelop dengan baik dan membuat laporan mengenai semua perubahan yang diaplikasikan pada konfigurasi. Terdapat 5 tugas SCM yaitu 1. Identifikasi, kontrol versi, kontrol perubahan, audit konfigurasi, pelaporan. Tools konfigurasi manajemen terdiri dari pertama, dependency tracking, audit trails, reporting of change, support the change rules, versioning, requirement tracing, repository arrange sebagai objek dasar dan objek agregat, dan terakhir mendukung linear evolution dan trace. Nah, begitu saja jawaban dari ujian akhir semester Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.